Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan paket tracer 3.5.5, yaitu tentang menyelidiki model TCP, IP, dan OSI dalam aksi. Nah, dalam tujuannya di sini itu ada memeriksa lalu lintas web HTTP atau HTTP web tracking. Dan bagian kedua itu adalah menampilkan elemen-elemen dari TCP/IP protocol suite. Untuk latar belakangnya di sini itu aktivitas simulasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki landasan dalam memahami kumpulan protokol TCP, IP, dan hubungannya dengan model OSI. Model simulasi memungkinkan Anda untuk melihat konten data yang dikirimkan melalui jaringan pada setiap lapisan layer. Lapisan layer sama aja. Oke, pada instruksi yang pertama yaitu memeriksa lalu lintas web HTTP. Untuk bagian ini, aktivitas ini Anda akan menggunakan mode simulasi paket tracer dan menghasilkan lalu lintas web memeriksa HTTP. Beralih ke mode real time ke simulasi. Oke, kita akan mengganti dari real time menjadi simulasi ya. Oke. Di sudut bawah antarmuka, tombol-tombol beralih ke mode real time simulasi. PT lalu dimulai dengan mode real time, lalu protokol jaringan profil dengan waktu realistis. Klik icon sudah. Select HTTP. Apakah sudah diselect? Oh, HTTP sudah diselect ya. Terus kita akan cetak soal pronoun, terus kita HTTP. Oke, sudah tertutup ya. Ini sudah beralih ke mode HTTP ya, event list filternya sudah masuk mode HTTP. Terus kita akan masuk ke step kedua yaitu menghasilkan lalu lintas web ya, menggunakan HTTP. Saat simulasi panel masih kosong, dalam 5 kolom yang tercantum di bagian atas ini event list. Saat lalu lintas dihasilkan dan jalanan selangkah demi selangkah, peristiwa akan muncul dalam daftar catatan. Web server dan web client ditampilkan di panel sebelah kiri. Ukuran panel dapat disesuaikan dengan mengarahkan mouse di samping bila. Oke. Terus yang pertama klik web client ini ya. Kita klik web client. Terus kita akan masuk ke dalam desktop. Kita masuk ke dalam web browser. Loading ya. Oke, terus kita perkecil dulu. Kita akan masukkan www.osi.local. Lalu kita akan go. Nah, di sini karena waktu dalam mode simulasi oleh peristiwa, Anda sedang mode capture format menampilkan peristiwa jaringan. Tombol capture format adalah titik biru. Dari 3 tombol yang ada di sana, tombol ini ada beberapa kanan. Kita klik sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi setelah kita klik 4 kali, jadi itu yang pertama, yang baris pertama ini, web client itu mengirimkan sebuah perintah atau permintaan untuk ke web server. Lalu web servernya ini akan menerima. Lalu saat web servernya menerima, dia akan membaca permintaan. Terus saat sudah dibaca, lalu web server akan mengirimkan permintaan yang sudah
dia akan memberi informasi yang sudah diminta oleh web client. Seperti itu kurang lebih. Nah, terus pertanyaan. Perhatikan halaman browser yang web client, apakah ada yang berubah? Oke, kita perhatikan ya. Nah, dia sudah masuk ya. You have successfully access the home page of your web server. Jadi dia sudah bisa masuk dalam website web server ya. Terus kita ke sesi yang E. Klik kotak persegi berwarna pertama di kotak persegi berwarna. Nah, di sini di layar ketujuh ya, di bagian ensure tab OSI model, tab deselect, pastikan tab OSI model telah dipilih. Terus kita klik kolom outlier ya. Nah, di sini server sendback HTTP reply to client. Jadi dia itu mengirim permintaan klien ke server. Lalu ada pertanyaan, berapa nilai DDS port tujuan? Nilai DDS port tujuan itu yang namanya mana DDS port? Nih, port 80 ya. From ya dari layar 4 ya. Jadi port tujuan itu port resort yaitu dari 80 itu punya server, terus tujuan itu port 1028. Nah, itu punya klien. Dan sebaliknya juga untuk kliennya sendiri dia itu memiliki port 1026, dia akan menuju ke port 80 yaitu port dasar dari servernya. Lalu kita akan melanjut pertanyaan selanjutnya. Berapa nilai destinasi IP dari layer 3 under the outlier column? Nah, untuk layer 3 di sini ya, destinasi IP-nya itu adalah 192.168.1.1. Nah, ini tuh destinasi ini milik dari klien web client ya. Sedangkan untuk kliennya sendiri, yaitu destinasinya akan menuju ke milik dari web server. Terus pertanyaan selanjutnya, informasi apa yang ditampilkan pada layer 2 di bawah kolom outlier? Nah, ini nih yaitu dari Ethernet 2 header. Nah, ini nih yang namanya MAC address ya. Nah, ini MAC address awal ya. Dan ini MAC tujuannya. Nah, dibalik ya, ini MAC awal punya dari klien, sedangkan ditujunya itu ke MAC address milik dari server. Seperti itu. Klik tab outbound. Where tab outbound? Oh, ini. Kita masuk ke dalam tab outbound ya. Dari PDU details. Informasi yang tercantum di bawah PDU format mencerminkan lapis-lapisan model TCP. Catatan, informasi yang tercatat di bawah bagian Ethernet 2 pada tab outbound PDU details memberikan informasi yang bahkan lebih rinci daripada tercantum di layar 2 pada tab OSI model. Kita lihat ya. Oh iya, dia lebih detail ya. Di sini dia itu mencantumkan lebih banyak data. Ini Ethernet ya, Ethernet 2. Nah, ini ya. Dia mencantumkan destinasi.
Dan ini ada HTTP responnya juga. Apa informasi umum yang tercantum di bawah bagian IP dan PDU detail jika dibandingkan dengan informasi tercantum pada tab OSI layer? Di bagian IP ya, di OSI layer itu hanya menampilkan headernya saja ya, sedangkan di outbound itu dia bukan hanya menampilkan header, dia juga menampilkan beberapa TTL dan ID dan IHL, DSCP juga ditampilkan, dan frag offsetnya juga ditampilkan. Terus kita akan ke bagian H, klik kotak persegi warna berikut di bawah kotak event list, hanya pada satu layer yang aktif, tidak abu-abu. Oh, ini yang tidak aktif ya. Ini perangkat sedang memindahkan bingkai frame dari buffer ke tempat media jaringan. Terus majukan ke kotak HTTP berikutnya ke dalam event list, klik kotak persegi berwarna tersebut, kemudian berikutnya ke in layer out layer. Ya, in layer out layer. Panah berikut menunjukkan ke arah menuju data. Oh ya, ini panah ini menunjukkan data ya, arah data ini masuk kemana dan kemana. Terus kita akan klik inbound. Ya. Nah, ini ada beberapa detailnya ya di sini ya. Ada HTTP request-nya, diterima, accept. Terus ada source port-nya di sini. Juga untuk IP, untuk Ethernet 2-nya juga sama ya. Terus kita akan ke bagian kedua, yaitu display element of TCP dan IP protocol suite. Nah, di sini untuk step 1 adalah tutup semua jendela informasi PDU yang terbuka. Kita tutup. Kedua B, kita klik show all none ya, kita tutup lagi. Terus pertanyaan ada, jenis peristiwa tambahan apa saja yang ditampilkan? Sini tidak ada ya, tidak ada peristiwa yang ditampilkan lagi ya, soalnya kita sudah tutup semua. Kecuali kalau kita, ya tidak ada ya. Mungkin segini saja ya dari modul lagi packet tracer 3.5.5 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.